Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco, ketemu lagi bareng saya Mbak Dona di channel saya Sinau bareng Abah Thoyib. Yang mana judulnya udah sinau ya, artinya di sini kita belajar bersama, sinau bersama. Jika ada kurang, konco-konco bisa menambahkan. Jika ada salah, konco-konco bisa membenarkan. Jika mungkin ada yang kurang pas dan konco-konco tahu Mbak, sebenarnya yang pas tuh kayak gini loh, kados ngenten loh, niki loh, monggo silahkan langsung ditulis di kolom komentar. Akan saya pelajari, akan saya simak dan kita koreksi bersama. Seperti itu ya konco-konco. Baik, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Saya Mbak Dona dari Telatah Jawa Timur, tepatnya Tulungagung. Konco-konco dari mana? Monggo silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih ya konco-konco buat yang udah menyaksikan video saya sampai akhir dan udah kayak berlangganan atau udah sering nonton. Saya doakan semoga yang nonton video saya semoga selalu panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dimurahkan kesehatannya, dan selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berkah barokah apa yang dijalankan, dilakukan dan dilampaui oleh konco-konco. Amin amin ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Baik konco-konco, langsung saja lanjut ke videonya. Baik, nah banyak yang tanya, banyak yang penasaran, banyak yang pengen tahu, heboh ya pastinya ya, tips lancar rezeki jika singkirkan 10 benda ini dari rumah ya. Di sini Mbak Dona akan memberitahu beberapa benda yang harus disingkirkan agar rezeki tetap mengalir, agar aura di dalam rumah itu positif, agar tidak seret dan tidak ada hal-hal aneh maupun hal-hal klinik-klinik lainnya, mungkin dari secara ibaratnya secara spiritual maupun secara logis itu tidak ada hal-hal yang aneh seperti itu ya. Baik, beberapa benda-benda ini yang harus disingkirkan dari rumah. Pertama, sarang burung merpati. Beda ya, beda dengan orang yang ternak sarang burung. Karena ternak sarang burung itu dibuatkan sebuah kandang, tidak dihuni oleh manusia. Karena pada dasarnya burung yang hidupnya itu nokturnal atau aktif pada malam hari, biasanya dia itu adalah hewan-hewan yang sering dijadikan perantara hal-hal goib atau hewan-hewan yang suka dihinggapi hewan-hewan goib, biasanya hewan-hewan yang aktif pada malam hari, nokturnal, entah itu tikus, ular, kelelawar. Pokoknya hal-hal yang hewan-hewan yang aktif pada malam hari itu biasanya suka jadikan media orang-orang yang berbuat jahat dengan ilmu goib seperti itu ya konco-konco. Jadi seperti sarang-sarang burung yang ada di rumah mungkin tahu itu segera dihilangkan saja seperti itu. Nah, yang kedua yaitu sarang laba-laba. Sudah diketahui bahwa sarang laba-laba itu di rumah itu seperti tidak enak dipandang ya, karena hal yang kumuh yang tidak enak dipandang, hal-hal gaib itu akan suka menghinggapi, suka menempel dan suka bersemayam di situ. Karena pada dasarnya seperti setan, dedemit yang lainnya tuh suka pada tempat yang kotor, kumuh, lembab dan beraroma tidak sedap. Jadi dihilangkan saja jika ada sarang-sarang burung ya, sarang burung, sarang laba-laba dan sarang burung dihilangkan. Yang ketiga yaitu kacarta ya. Seperti katanya nih ya, yang saya ungkap ini juga saya itu juga tidak tahu 100% dan tidak 100% apa yang saya katakan ini benar. Tapi alangkah baiknya kalau kita sharing konco-konco kalau saya salah dibenarkan ya, seperti itu. Baik, kacarta. Katanya menurut mitos bahwa kacarta itu sangat berpotensi cepat menarik energi negatif dan lekat pada kemiskinan. Jadi kok ada kaca yang retak itu segera dibuang saja, atau cermin yang retak dibuang saja. Bahkan kalau mungkin kaca yang besar retak itu kalau bisa segera mungkin diperbaiki, diganti atau bisa dibuang ya.
karena selain tak enak dipandang juga dapat menimbulkan atau menarik hal-hal negatif. Dan selanjutnya yaitu hewan-hewan yang tidak dipelihara dan sering mampir. Yang saya katakan tadi, hewan-hewan nokturnal, mungkin kelelawar atau mungkin juga tokek ya, karena katanya juga ini ya, menurut mitos, jika ada hewan-hewan seperti tokek, terlalu banyak cicak atau mungkin tikus atau pokoknya hewan-hewan yang berada di rumah, banyak hewan-hewan nokturnal yang berada dalam rumah, berarti artinya rumah itu sedang berada atau sedang dalam selimut hal-hal goib ya, karena seperti yang saya katakan tadi, hewan nokturnal itu berpotensi sebagai pengantar atau media kiriman atau mungkin media bersemayamnya hal-hal goib seperti itu ya konco-konco. Dan satu lagi, dua ya, menurut yang saya dengar, jangan memiliki patung atau sesuatu benda yang menyerupai makhluk hidup. Katanya malaikat tidak suka dan tidak bisa masuk. Jadi aura tempat kita itu akan negatif. Jadi mungkin patung ya, mungkin menyerupai bayi, menyerupai orang, itu kalau bisa jangan ada di dalam rumah. Itu menurut beberapa versi orang ya, tapi konco-konco bisa cari atau searching di laman lain apakah seperti itu atau tidak ya. Dan yang terakhir yaitu tidak memelihara anjing, karena katanya juga, menurut saya dengar, saya tahu itu anjing itu malaikat tidak suka. Jadi kalau ada anjing di rumah, malaikat tidak akan bisa masuk. Jadi jika tidak bisa masuk malaikat, maka aura rumah juga tidak akan positif ya, karena tidak adanya malaikat, dan malaikat mau masuk pun juga malas karena ada anjing. Boleh memelihara anjing untuk kepentingan sebagai penjagaan rumah, tapi letakkanlah anjing tersebut di luar rumah, tidak di dalam rumah. Nah, seperti itu konco-konco beberapa tips pelancar rezeki jika menyingkirkan benda-benda yang saya katakan ini di rumah Anda. Semoga apa yang saya bahas, apa yang saya share ini bisa menjadi inspirasi atau ilmu pengetahuan baru buat konco-konco. Jika ada yang salah, konco-konco bisa membenarkan. Jika ada yang kurang, konco-konco bisa menambahkan. Jadikanlah ini sebagai ilmu tambahan. Dan saya ulangi, apa yang saya katakan ini tidak 100% benar, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.